وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Zaujatun adatuha tal'an wa tasubbu auladaha. Istriku punya kebiasaan suka melaknat dan suka mencerca, mencaci maki anak-anak. Taratan bil qauli wa taratan bid darbi. Terkadang dia cerca, dia laknat anaknya dengan ucapan. Terkadang dia pukul anaknya. Ala kulli saghiratin wa kabiratin. Gak peduli apakah kesalahan kecil atau kesalahan besar. Mau kecil mau besar, intinya si istri ini suka sekali ya kegemarannya ataupun memang kebiasaannya mencaci maki melaknat anak-anaknya. Ya. Ujung-ujungnya nanti dia akan pukul anaknya. Itu kebiasaannya. Wa qad nasahtuha al-adida minal marrat liiqa'in an hadhihi al-'adah. Aku sudah nasihati istriku ini ya berkali-kali agar dia jangan seperti itu, jangan suka melaknat anak-anak, jangan suka mukul anak-anak. Fayakunu radduha, ternyata dia menjawab, anta dala'tahum, kamu yang telah memanja-manjakan anak-anak. Wahum asyiqqa, akhirnya sekarang mereka durhaka, kata si istri. Hatta kanat natijatu karihal aulad laha, sampai-sampai anak-anak benci dengan ibunya. Ya. Karena hari-hari caci maki, laknat, kemudian mukul. Akhirnya anak-anak gak suka dengan ibunya. Fa asbahu la yahtamuna bikalamiha nihaiyan. Akhirnya si anak gak peduli, gak ambil peduli sedikit pun dari ucapan-ucapan ibunya. Ya. Wa arafu akhiru an nihayati syatam wad darb. Mereka tahu kalau sudah dimulai seperti itu ujung-ujungnya nanti dicaci maki dan dipukul. Jadi mereka ya udah nggak peduli lagi ya dengan nasihat-nasihat ibunya. Fama ra'yuddin tafsilan fi mauqifi min hadhihi zaujah hatta tu'tabar. Apalah seharusnya sikapku kalau menurut agama kita, apalah seharusnya sikapku terhadap istriku ini agar dia bisa mengambil pelajaran. Wahal abta'idu anha bit-talaq, apakah aku harus mencerainya? Wa yusirul aulad ma'aha, sehingga anak-anak nanti hidup bersama dia. Amma da'afal, atau apa yang harus aku lakukan? Afiduna wafaqakumullah. Jadi di sini ikhwah azallahu iyyakum, seorang suami yang, kalau kita katakan seorang suami yang malang ya, punya seorang istri yang akhlaknya buruk. Istri yang akhlaknya buruk, suka mencaci maki, suka mencerca, suka melaknat anak-anaknya, bahkan tidak hanya sampai di situ tapi suka memukul anak-anak. Demikian sampai anak pun tak suka lagi dengan emaknya karena terlalu sering melaknat. Demikian. Lantas apa yang harus kita lakukan dengan istri yang seperti ini modelnya, kata si penanya. Jawab, la'nul auladi minal kaba'ir dzunub. Bahwasanya melaknat anak-anak termasuk dosa besar. Insyaallah ikhwah. Hati-hati ya. Ya kita sejengkel-jengkelnya kita dengan anak-anak, semarah-marahnya kita dengan anak-anak, ingat jangan sampai melaknat. Kalau melaknat berarti kita telah melakukan dosa besar. Wa hakadha la'ana ghairahum mimma la yastahiqul la'an. Demikian juga melaknat orang lain yang tidak pantas untuk dilaknat. Dia enggak pantas dilaknat, maka itu termasuk dosa besar. Waqad shahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau mengatakan la'nal mu'min ka qitalih, bahwasanya melaknat seorang mukmin sama seperti dosa membunuhnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda,
Sibabul muslim fusuq wa qitalul kufur. Mencela, mencerca, mencaci maki seorang muslim itu perbuatan fasik. Wa qitalul kufur, dan membunuh mereka, memerangi mereka itu sama dengan kekufuran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga mengatakan, bersabda, innal la'anin la yakununa syuhada. Sesungguhnya orang yang suka melaknat tidak akan menjadi saksi nanti di hari akhirat. Wala syufa'a yaumal qiyamah, dan juga tidak akan diberikan hak untuk memberi syafaat. Demikian ikhwah. Fal wajibu 'alaiha at-taubah ila Allah subhanahu. Oleh karena itu hendaklah si istri wajib taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa hifdha lisanihi min syatmi auladiha, dan menjaga lisannya jangan sampai dia mencaci maki, melaknat anak-anaknya. Wa yushra'u laha an tukthira minad du'a lahum bil hidayah wassalah. Yang seharusnya yang disyariatkan untuk dia adalah memperbanyak doa untuk mereka agar Allah memberi mereka hidayah, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka anak-anak yang soleh dan non soleha. Jadi di sini seorang seorang pendidik ya, walaupun dia jengkel dengan anak-anaknya, dengan anak didiknya, ya dia harus banyak berdoa. Allah yahdik, ya Allah, semoga Allah memberimu hidayah, begitu ikhwah. Azinallahu wa iyyakum. Jadi ya kita tidak boleh mencaci maki, ya. Tidak boleh mencaci maki, mencerca dan lain-lainnya. Kita hanya dibolehkan berdoa kepada Allah semoga Allah memberi mereka hidayah. Wal masyru'u laka ayyuhaz zawj. Adapun kewajiban engkau wahai sang suami, ini kan yang bermasalah istrinya. Kewajiban engkau wahai sang suami, nasihatuha daiman, tetap terus ya, terus memberinya nasihat. Wa tahdhiruha min sabbi auladiha, dan mengingatkan sang istri jangan sampai mereka mencela anak-anak. Wa hijroha illam yanfa bihanus, dan kalau seandainya nasihat ternyata tidak mempan, ya tidak jalan, dinasihatin nggak jalan, ngelembut nggak jalan juga, maka boleh diboykot dia, ya nggak dicakapin gitu. Wa al-hijru alladhi ta'taqidu annahu fidu ma'as sabri wal ihtisab, yaitu engkau memboikot sang istri dengan keyakinan bahwasanya ini kemungkinan besar kalau saya tidak cakepan, saya nggak cakapin istri saya, dia bisa akan berubah, tentunya dengan kesabaran kita dan dengan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwah, ketika kita memboikot istri kita, kita harus perhitungkan ini kira-kira bermanfaat enggak ini. Demikian. Karena sebenarnya kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Tidak halal seorang muslim itu memboikot muslim yang lain lebih daripada 3 hari. Demikian. Jadi dia juga harus perhitungkan ini kira-kira kalau saya nggak cakepi istri saya, dia berubah apa enggak? Ya kan bisa saja ikhwah yang nggak berubah. Ya, dinasihati sudah, akhirnya suami diamin atau nggak lagi tidur seranjang dengan sang istri misalnya. Ada istri itu akhirnya dia tobat, ada istri nggak tobat juga ikhwah. Mungkin ya bengalnya luar biasa mungkin kan. Dan dalam hatinya berbisik, bang, kok hanya sekedar pisah ranjang, pisah negara juga nggak masalah katanya begitu. Jadi ada yang bebal ikhwah. Nah, istri yang bebal seperti ini kan berarti untuk naikkan level mendidiki dia dari nasihat dengan lembut kemudian dinaikkan tidak dicakapin, ya ini kan perlu perhitungan juga ikhwah. Ya, perlu perhitungan. Kemudian wa adamut ta'ajjuli fit talaq. Jangan terlalu cepat ditalak. Nas'alullaha lana walaka walahal hidayah. Semoga Allah memberi saya, engkau dan untuk istri Anda hidayah. Ini merupakan fatwa Syekh Ibnu Baz rahimahullah dalam fatwa Islamiyah. Jadi intinya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya tidak boleh seorang istri itu mendidik anak dengan cara mencela, mencerca dan caci maki, ya, mengeluarkan ucapan-ucapan kotor.
Gak dibolehkan, apalagi ditambah plusnya itu mukul. Aduh, ya, gak dibolehkan. Itu termasuk satu hal yang berdosa. Dan di sini disebutkan bahwasanya yang mencaci maki itu termasuk dosa besar. Ya, kemudian ya hendaklah si istri ini taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sang suami, dia wajib untuk terus mengingatkan dengan sabar ya. Buatlah level-level dalam berdakwah dari mulai sangat lembut, agak lembut, demikian sampai tidak dicakepin atau diboikot dan lain-lainnya yang kira-kira bermanfaat agar dia bisa berubah. Ya dia harus banyak bersabar. Suami harus banyak bersabar dalam menasihati sang istri, jangan langsung dia talak. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum.